tuntunan ketika hendak keluar melaksanakan sholat id. Yang pertama, disunahkan untuk mandi sebelum berangkat sholat. Ibnul Qayyim mengatakan, terdapat riwayat yang sahih yang menceritakan bahwa Ibnu Umar yang dikenal sangat mencontoh ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mandi pada hari Id sebelum berangkat sholat. Terus yang kedua, berhias diri dan memakai pakaian yang terbaik. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa keluar ketika sholat Idul Fitri dan Idul Adha dengan pakaian yang terbaik. Nah, kecuali sini wanita. Wanita ini tetap menutup aurat dan tidak boleh memakai harum-haruman di luar rumah. Terus ketiga, makan sebelum keluar menuju sholat Id khusus untuk sholat Idul Fitri. Makan sebelum keluar menuju sholat Id. Karena apa? Agar dikira hari itu 1 Syawal itu tidak puasa. Nah, dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berangkat sholat Id pada hari Idul Fitri dan beliau makan terlebih dahulu. Sedangkan pada hari Idul Adha beliau tidak makan lebih dulu kecuali setelah pulang dari sholat Id baru beliau menyantap hasil kurbannya. Terus yang keempat, bertakbir ketika keluar hendak sholat Id. Dalam suatu riwayat disebutkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa keluar hendak sholat pada hari raya Idul Fitri, lantas beliau bertakbir sampai di lapangan dan sampai sholat hendak dilaksanakan. Ketika sholat hendak dilaksanakan, beliau berhenti dari bertakbir. Terus yang kelima, menyuruh wanita dan anak kecil untuk berangkat sholat Id, namun wanita tetap harus memperhatikan adab-adab ketika keluar rumah, yaitu tidak berhias diri dan tidak memakai harum-harum. Sedangkan dalil mengenai anak kecil, Ibnu Abbas yang ketika itu masih kecil pernah ditanya, apakah engkau pernah menghadiri sholat Id bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ia menjawab, iya, aku menghadirinya. Seandainya bukan karena kedudukanku yang termasuk sahabat-sahabat junior, tentu aku tidak akan menghadirinya. Terus yang keenam, melewati jalan pergi dan pulang yang berbeda. Dari Jabir beliau mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat Id, beliau sengaja melewati jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang. Kalau bisa seperti itu. Namun kalau jalannya cuma satu ya sudah. Tapi kalau ada jalan yang berbeda lebih bagus karena itu memperbanyak langkah. Kemudian kata para ulama juga lebih banyak bertemu dengan orang, dan itu kalau lewat jalan yang berbeda berarti dengan orang yang berbeda kita itu ketemu. Terus ketujuh, dianjurkan berjalan kaki sampai ke tempat sholat dan tidak memakai kendaraan kecuali jika ada hajat. Nah, kalau paling bagus jalan kaki. Tapi kalau pakai kendaraan, kalau ada hajat dibolehkan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berangkat sholat Id dengan berjalan kaki, begitu pula ketika pulang dengan berjalan kaki. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berangkat sholat Id itu dengan berjalan kaki, begitu pula ketika pulang juga dengan berjalan kaki.